Kekacauan melanda kota pelabuhan Ashdod, Israel setelah sebuah rudal yang diluncurkan dalam serangan gabungan dari Iran, Qatar, dan Irak secara tak terduga menghantam salah satu gedung paling mencolok di kawasan tersebut, tempat judi terbesar di kota itu. Bangunan megah yang setiap malam dipadati ratusan pemain kini tinggal puing-puing, dengan puluhan orang diyakini masih terperangkap di bawah reruntuhan. Sumber militer Israel mengkonfirmasi bahwa rudal-rudal yang diarahkan ke fasilitas strategis justru meleset dan mengenai kawasan hiburan malam. Ironisnya, justru lokasi yang selama ini dianggap tempat pelarian bagi sebagian warga lokal berubah menjadi kuburan massal. Orang datang ke sana untuk mengadu nasib, tapi nasibnya malah diputus langsung oleh rudal, ujar seorang saksi dengan nada getir. Tim penyelamat menghadapi tantangan besar. Api masih menyala di beberapa bagian bangunan, sementara beton dan baja yang runtuh membuat proses evakuasi berjalan lambat. Ambulans dan unit pemadam berderet di jalanan utama Ashdod mencoba menembus kerumunan warga yang panik. Beberapa keluarga menangis histeris berteriak mencari kerabat yang tadi malam masuk ke arena judi tersebut. Pemerintah Israel langsung mengadakan rapat darurat. Militer menyalahkan Iran dan sekutunya atas serangan membabi buta itu. Namun narasi publik berkembang liar. Banyak warga yang justru menyindir bahwa bangunan judi itu selama ini dibiarkan beroperasi, meski kontroversial. Kalau ini yang disebut collateral damage, mungkin Tuhan sekalian buka daftar hitam siapa yang masih ngutang di meja kasino, kata seorang warga dengan sinis. Situasi semakin panas karena serangan rudal ini diprediksi hanya awal dari rentetan eskalasi lebih luas. Ashdod yang seharusnya jadi kota pelabuhan vital, kini mendadak jadi lokasi bencana kemanusiaan. Pertanyaan pun muncul, bagaimana mungkin pertahanan udara Israel yang terkenal canggih bisa kecolongan hingga rudal menghantam area sipil? Iron Dome ternyata ada mode trial version juga rupanya, tulis akun lain dengan nada mengejek. Sampai berita ini diturunkan, korban tewas diperkirakan mencapai puluhan orang, sementara ratusan lainnya mengalami luka-luka. Pemerintah setempat menghimbau warga menjauhi lokasi ledakan, tetapi banyak yang tetap bertahan demi mencari tahu kabar keluarga mereka. Malam itu, kota pelabuhan Ashdod masih berdenyut seperti biasa. Lalu lintas ramai, restoran padat, dan gedung judi terbesar di kawasan itu penuh sesak oleh pengunjung. Tak ada yang menduga, hanya dalam hitungan menit, suasana glamor berubah menjadi neraka. Militer Israel mencatat sekitar pukul 22.35 waktu setempat, radar peringatan dini mendeteksi serangkaian rudal yang ditembakkan dari arah Timur Tengah. 3 negara disebut terlibat, Iran, Qatar, dan Irak. Sasaran utama diduga instalasi militer di sekitar pelabuhan Ashdod. Namun salah satu rudal kehilangan jalur dan menghantam langsung gedung judi yang menjulang di pusat kota. Ledakan terdengar hingga radius belasan kilometer. Kaca-kaca apartemen pecah, alarm mobil berbunyi bersahutan, dan kepulan asap hitam naik menutupi langit malam. Warga yang awalnya mengira itu serangan ke fasilitas militer mendadak tersadar bahwa yang terbakar adalah bangunan hiburan paling ramai di kota itu. Tim evakuasi pertama tiba dalam waktu singkat, namun kondisi di lapangan membuat operasi penyelamatan sangat sulit. Api besar berkobar di lantai atas, sementara lantai bawah ambruk menimpa puluhan pemain yang masih berada di meja taruhan. Bau hangus bercampur dengan suara jeritan minta tolong dari balik reruntuhan. Ironis, biasanya orang masuk ke situ untuk kehilangan uang. Sekarang mereka kehilangan nyawa, kata seorang relawan sambil menggeleng. Kekacauan semakin bertambah ketika keluarga korban datang berbondong-bondong. Ada yang mencoba menembus garis polisi, ada yang histeris sambil menyebut nama anggota keluarganya, bahkan ada pula yang bersikeras menantang aparat untuk dibiarkan masuk ke lokasi. Situasi yang sudah panas makin sulit dikendalikan. Pihak berwenang Israel mencoba mengalihkan fokus dengan menuduh Iran dan sekutunya sebagai dalang. Namun di sisi lain banyak warga lokal yang mempertanyakan bagaimana sistem pertahanan udara Iron Dome bisa gagal mendeteksi rudal yang justru jatuh ke jantung kota. Iron Dome ini dipakai buat hiasan doang atau memang ada fitur skip kalau targetnya tempat judi, sindir seorang warga di media sosial. Sementara itu, intelijen regional mengungkap bahwa rudal yang menghantam Ashdod kemungkinan besar merupakan tipe jarak menengah buatan Iran dengan daya ledak tinggi. Analisis militer menyebut bahwa rudal itu membawa hulu ledak cukup kuat untuk menembus bangunan bertingkat, yang menjelaskan mengapa gedung judi itu ambruk total hanya dengan satu hantaman. Israel menghadapi dilema besar. Di satu sisi pemerintah harus menunjukkan kekuatan dengan membalas serangan. Di sisi lain, serangan balasan berpotensi membuka eskalasi perang skala besar dengan lebih banyak korban sipil. Namun opini publik di dalam negeri malah terpecah. Ada yang menuntut aksi militer keras. Ada pula yang menuding pemerintah lalai melindungi warganya.
Kalau gedung judi itu dilihat sebagai target ilegal, berarti rudal itu justru melakukan kerjaan Tuhan. Masalahnya Tuhan kali ini pakai jasa Iran, bukan malaikat, celetuk seorang komentator politik dengan nada getir. Di luar Israel, reaksi internasional pun memunculan. Negara-negara barat mengecam serangan rudal ke kawasan sipil, namun sebagian media Timur Tengah menyoroti ironi bahwa korban terbanyak justru terjadi di sebuah tempat hiburan yang sering disebut sarang uang kotor. Narasi ini membuat isu tragedi kemanusiaan tercampur dengan perdebatan moral dan politik. Dalam hitungan jam, internet dipenuhi meme dan komentar sinis. Kasino itu dulu janji memberi pengalaman sekali seumur hidup. Ternyata benar, sekali masuk, tak semua bisa keluar, tulis seorang netizen. Situasi Ashdod masih jauh dari stabil. Tim penyelamat bekerja siang malam, sementara keluarga korban menunggu dengan wajah pucat di luar garis polisi. Setiap kali kantong jenazah Ba dibawa keluar, jeritan pecah di udara. Dan setiap kali kamera media menyorot, muncul lagi komentar getir dari masyarakat online. Operasi penyelamatan di lokasi ledakan besar yang menghantam tempat judi terbesar di Ashdod memasuki hari kedua. Api yang sempat padam kembali menyala dari reruntuhan ketika tim pemadam mencoba menyingkirkan puing-puing baja yang saling menjepit. Bau menyengat campuran asap, plastik terbakar, dan tubuh manusia membuat area itu berubah menjadi mimpi buruk nyata. Unit penyelamat bekerja tanpa henti dengan bantuan anjing pelacak dan alat berat. Namun setiap inci bangunan terasa seperti jebakan. Begitu satu blok beton diangkat, resiko runtuhan susulan bisa saja terjadi. Situasi ini membuat evakuasi berlangsung lamban. Sementara itu puluhan keluarga masih berdiri di luar garis pengamanan, menunggu keajaiban. Seorang pria bernama Avi, salah satu korban selamat, menceritakan detik-detik mencekam ketika rudal menghantam. Saya sedang duduk di meja poker. Tiba-tiba ada cahaya terang, lalu gelap. Saya mendengar orang berteriak, ada yang tertimpa meja, ada yang berusaha keluar, tapi terjebak. Saya hanya berpikir, kalau saya bisa keluar hidup-hidup, saya janji tidak akan masuk ke kasino lagi. Sayangnya banyak yang langsung nyeletuk di luar. Tenang, janji itu pasti ditepati karena pintunya sudah hilang ditelan dedakan. Kesaksian lain datang dari seorang perempuan muda yang berhasil diselamatkan dari lantai bawah. Dengan tubuh penuh debu dan luka, ia mengaku hanya bisa berdoa sepanjang waktu ketika mendengar suara reruntuhan menimpa orang-orang di sekitarnya. Saya tidak tahu berapa lama saya pingsan. Yang saya tahu ketika sadar, saya terkubur bersama belasan orang lain. Beberapa masih hidup, beberapa tidak bergerak lagi, katanya sambil menangis. Meski suasana penuh duka, publik tetap melontarkan komentar sinis. Orang-orang itu berharap menang jackpot di mesin slot, ternyata malah kena jackpot versi rudal balistik. Tulis seorang pengguna media sosial. Di sisi lain, tim medis kewalahan menangani korban luka yang terus berdatangan. Rumah sakit di Ashdod sudah penuh, sehingga sebagian pasien dipindahkan ke Tel Aviv. Ruang IGD penuh dengan orang yang menderita luka bakar, patah tulang, hingga trauma berat. Banyak dokter yang secara belak-belakan mengaku situasi ini menyerupai kondisi perang besar. Namun tragedi ini bukan hanya soal korban jiwa. Reputasi Israel sebagai negara dengan sistem pertahanan paling canggih ikut dipertanyakan. Iron Dome yang digembar-gemborkan sebagai tameng udara terbaik kembali gagal total. Serangan rudal yang salah sasaran justru memperlihatkan celah yang tak bisa ditutup dengan propaganda. Iron Dome ini kayak payung bolong, bisa dipamerin, tapi pas hujan lebat, semua tetap basah kuyup, kata seorang analis militer dengan nada sinis. Geopolitik kawasan pun makin panas. Iran menolak tuduhan bahwa serangan disengaja menargetkan warga sipil dengan dalih rudal ditujukan ke instalasi militer. Qatar dan Irak bungkam, sementara Israel bersumpah akan ada balasan yang belum pernah dilihat sebelumnya. Tapi skeptisisme publik tetap tinggi, terutama setelah video amatir menunjukkan sistem pertahanan udara Israel lambat merespons rudal malam itu. Sementara itu, warganet global ramai membanjiri lini masa dengan meme. Salah satunya memperlihatkan papan kasino dengan tulisan "Welcome to Ashdod Casino, win big or go home in a coffin". Meme itu viral dan jadi bahan perdebatan. Terlalu kejam atau justru tepat sasaran? Kantor berita internasional terus mengabarkan perkembangan terbaru. Reuters menyoroti jumlah korban yang terus bertambah, BBC menekankan lemahnya sistem pertahanan Israel, sementara media Arab menggambarkan peristiwa ini sebagai simbol kesombongan yang runtuh. Israel kini berada dalam situasi dilematis, fokus menyelamatkan korban atau mempersiapkan serangan balasan.
Namun bagi keluarga yang masih menunggu kabar, politik hanyalah omong kosong. Bagi mereka, setiap jam yang terlewat bisa berarti nyawa orang tercinta yang terkubur, semakin sulit ditemukan hidup-hidup. Kasino itu dulunya menjual mimpi, tapi sekarang yang dijual hanya kantong jenazah, ujar seorang sukarelawan dengan wajah muram. Ledakan besar yang menghancurkan tempat judi terbesar di Ashdod kini menjadi isu global. Bukan hanya karena jumlah korban yang terus bertambah, tetapi juga karena lokasi yang terkena serangan. Sebuah kasino mewah yang sudah lama dipandang sebagai simbol glamor sekaligus kontroversi di Israel. Dunia bereaksi dengan campuran duka, sinisme, hingga cemoohan. Pemerintah Amerika Serikat langsung mengecam Iran, Qatar, dan Irak sebagai pihak yang bertanggung jawab. Gedung Putih merilis pernyataan resmi bahwa serangan itu melanggar hukum internasional dan menuntut akuntabilitas. Namun dalam waktu bersamaan, media sosial di Amerika justru penuh komentar sarkastis. Kasino di Ashdod kena rudal. Itu bukan tragedi, itu reboot film Ocean's 11 versi Timur Tengah, tulis seorang netizen. Di Eropa, Uni Eropa menyerukan deeskalasi dan gencatan senjata. Tetapi sejumlah politisi sayap kanan malah menggunakan insiden ini untuk menyerang kebijakan imigrasi dengan argumen konyol bahwa rudal bisa masuk karena perbatasan terlalu longgar. Padahal yang ditembak bukanlah imigran, melainkan warga lokal yang sedang duduk di meja blackjack. Media Arab mengambil sudut berbeda. Al Jazeera dan beberapa surat kabar Timur Tengah menyoroti sisi ironi dari tragedi tersebut. Mereka menulis bahwa rudal tidak hanya menembus beton, tetapi juga menyingkap sisi gelap masyarakat Israel yang gemar menutup mata terhadap bisnis-bisnis abu-abu. Seorang analis Timur Tengah bahkan menyebut, kalau tempat ibadah yang hancur, dunia akan menangis. Tapi kalau tempat judi yang hancur, dunia malah bertepuk tangan setengah hati. PBB mengadakan sidang darurat. Tapi seperti biasa, tak ada keputusan konkret. Negara-negara besar sibuk saling menyalahkan, sementara korban di Ashdod masih menunggu untuk diangkat dari reruntuhan. PBB itu kayak dealer kasino. Banyak janji, tapi ujung-ujungnya semua tetap kalah, sindir seorang diplomat anonim. Di Israel sendiri, media lokal terpecah. Ada yang menekankan sisi tragedi kemanusiaan, menampilkan wajah-wajah korban dan keluarga mereka. Ada pula yang terang-terangan menggunakan insiden ini sebagai bahan politik, menyalahkan pemerintah karena gagal melindungi rakyatnya. Tayangan televisi dipenuhi debat panas, sebagian mengutuk Iran, sebagian menyalahkan kelemahan pertahanan, dan sebagian lain menuding bangunan judi itu seharusnya tidak dibiarkan berdiri sejak awal. Warganet Israel pun terbelah. Di satu sisi, ada kesedihan mendalam atas korban jiwa. Di sisi lain ada juga yang melontarkan komentar pedas. Kasino itu selalu bikin orang bangkrut. Sekarang malah bikin keluarga kehilangan orang yang mereka cintai. Setidaknya kali ini semua orang sadar, taruhan paling berbahaya bukan di meja poker, tapi tinggal di kota yang katanya punya iron bomb. Tulis salah satu komentar yang viral. Reaksi internasional juga memunculkan fenomena unik. Banjir meme. Gambar editan kasino Ashdod dengan tulisan Grand Opening, Grand Closing tersebar di ribuan akun. Meme lain menampilkan mesin slot dengan 3 simbol rudal berjejer, seolah-olah jackpot maut sudah diprogram sejak awal. Kalau biasanya yang ditunggu di kasino itu bunyi mesin slot, kali ini yang bunyi malah sirine rudal, tulis salah satu unggahan dengan ribuan retweet. Di balik gelombang humor gelap itu, ada pertanyaan serius. Apakah serangan ini akan memicu perang besar? Israel berjanji akan merespons dengan tangan besi, sementara Iran memperingatkan bahwa setiap balasan akan dibayar berkali lipat. Situasi ini membuat para analis khawatir Ashdod hanya awal dari spiral konflik yang lebih luas di Timur Tengah. Namun bagi korban dan keluarga mereka, perdebatan geopolitik tak ada artinya. Mereka hanya ingin keadilan dan kepastian. Setiap kantong jenazah yang keluar dari reruntuhan adalah pengingat bahwa di balik semua politik, yang menderita tetap rakyat biasa. Kasino itu dulu tempat orang kehilangan uang, sekarang jadi tempat orang kehilangan segalanya. Kalau ini bukan ironi sejarah, entah apalagi namanya, ujar seorang jurnalis lokal.